Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai dari Fakultas Hukum. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Kesha Aulia, saya mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baik Kak Kesha, di sini saya akan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Mas Rian Rahman, saya dari Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya sebagai anak sastra Inggris yang sedang menjalani mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang dimana di sini kami akan melakukan penelitian terhadap penggunaan Instagram sebagai ruang publik baru untuk ruang diskusi politik. Pause. Oke. Lanjut ke yang pertama tadi, kayak yang tadi gue bilang kan, apa dari Kak Kesha sendiri apakah Sering tadi oke. 1, 2, 3. Nah, dari Kak Kesha sendiri, enggak ulang-ulang. Iya. Lupa aku kalau harus ini dulu ya. Oke, pertama. Yap. 1, 2, 3. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk saja ya ke pertanyaan pertama. Baiklah, dari Kak Kesha sendiri, apakah aktif dalam penggunaan Instagram sehari-hari? Untuk saya sendiri, saya cukup aktif menggunakan sosial media, terutama Instagram. Kalau boleh tahu, apa saja konten Kakak terima dari Instagram itu? Jenis-jenis konten yang saya konsumsi itu seperti konten-konten hiburan, lalu juga konten-konten berita-berita, info terbaru sampai dengan info-info yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Oh, sudah. Pertanyaan kedua tadi, 1, 2, 3. Nah, baiklah, untuk pertanyaan kedua, saya akan bertanya dari Kakak sendiri juga, apakah di Instagram pernah melihat isu-isu politik atau hukum, pernah tidak melihatnya atau ikut andil berdiskusi di dalam Instagram tersebut? Untuk saya sendiri, tentunya saya sering melihat konten-konten yang berisi tentang isu-isu politik maupun hukum. Untuk ikut dalam berdiskusi, saya kemungkinan jarang mengikuti forum-forum diskusi tersebut. Saya hanya menerima informasi dan membagikan konten-konten yang saya lihat kepada teman-teman. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Kak Kesha sendiri juga. Apakah menurut Kak Kesha penggunaan Instagram ini dapat menggantikan ruang diskusi di kampus? Ulang. Kurang tepat gitu. Apa Instagram bisa jadi tempat diskusi politiknya serius nggak? Kayak gantiin forum diskusi di kampus, ya. Kayak coba cerita pengalaman diskusi. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Dari menurut Kak Kesha sendiri, apakah Instagram bisa menjadi tempat ruang diskusi yang serius tidak? Kayak seperti halnya di kampus, apakah Instagram bisa digunakan sebagai ruang diskusi? Bagi saya sendiri, tentunya Instagram bisa menjadi ruang diskusi terkait isu-isu politik tersebut. Bagi saya, fitur komentar yang disediakan oleh Instagram itu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berdiskusi, sehingga Instagram bisa bermanfaat bagi mahasiswa untuk berdiskusi. Kok itu terus ya? Baiklah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, menurut Kak Kesha sendiri, apakah Instagram bisa menjadi ruang diskusi politik yang serius seperti di kampus atau di perkuliahan? Kan apakah di Instagram ini dapat digunakan untuk menggantikan ruang diskusi tersebut? Bagi saya sendiri, Instagram bisa menjadi ruang diskusi, tapi tentunya tidak seefektif yang kita lakukan di kampus. Karena kalau diskusi di kampus itu langsung bertukar pikiran gitu kan, dengan nada maupun itu. Kalau di Instagram kita hanya lewat ketikan saja, sehingga terkadang memiliki kesalahpahaman dalam membaca maupun menerima informasi tersebut. Jadi untuk dikatakan bisa atau tidak, sebenarnya bisa, tapi tentunya digunakan secara baik-baik dan lebih teliti dalam berdiskusi di Instagram. Baiklah. Nah, mungkin Kak Kesha bisa memberikan sedikit pengalaman Kakak dalam
menggunakan Instagram untuk ruang diskusi, baik itu dalam kolom komentar maupun di dalam status Instagram? Untuk saya sendiri pengalaman mungkin belum ada, tapi saya pernah melihat langsung pengalaman dari teman saya yang berdiskusi politik dalam Instagram. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, teman saya berdiskusi dalam kolom komentar dan sedang bertukar pikiran dengan lawan komunikasinya, tetapi pada ujungnya malah Instagram tersebut karena memiliki akun yang publik sehingga diskusi tadi sampai menyeret tentang kehidupan pribadi ataupun ranah privat dari teman saya sendiri. Jadi tentunya harus digunakan secara baik-baik dan lebih hati-hati dalam berdiskusi di Instagram. Baik. Sudah. Maksudnya gede. Oke. Nah, aku nanya soal fitur lagi nih. Kayak kalau soal fitur Instagram kayak Reels, polling atau komentar singkat maupun story, menurut Kak Kesha sendiri itu bikin kita mikir lebih kritis atau malah membuat kita semakin gampang terpancing emosi? Contohnya gimana? Oke. Baiklah, mari kita masuk ke pertanyaan keempat. Menurut Kak Kesha sendiri, dari fitur Instagram itu, baik itu dari Reels maupun polling, komentar singkat, dan story, apakah menurut Kak Kesha itu dapat meningkatkan daya pikir seorang ini sebagai lebih kritis atau malah membuat mereka gampang terpancing emosi? Bagi saya, Instagram itu kan banyak dikonsumsi oleh generasi muda sekarang kan. Jadi bagi saya reels yang membagikan isu-isu terkini itu bisa meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Tapi tentunya memiliki sisi negatif yang lain dalam menanggapi isu-isu tersebut, karena anak muda terkadang memang mudah terpancing terkait informasi-informasi yang beredar secara cepat, dan pengguna-pengguna Instagram pun bisa mengonsumsi video-video tersebut secara langsung tanpa, terkadang memang generasi muda jarang melihat bagaimana apakah sumber dari video tersebut benar atau tidak. Jadi Reels, fitur-fitur Instagram sendiri itu bisa memancing anak muda berpikir kritis, tapi juga bisa mudah memancing anak muda untuk menerima informasi dengan asal saja. Las. Baiklah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir. Nah, dari Kak Kesha sendiri, menurut Kak Kesha, apakah dari penggunaan Instagram sejauh ini itu sudah membuat Kak Kesha merasa udah ikut andil secara politik, ikut andil dalam ruang diskusi politik di Instagram ini, atau hanya sekedar like dan share saja? Untuk saya sendiri, tentunya bagi saya sedang mengikuti diskusi politik di Instagram. Tetapi bagi saya, dalam kalangan teman-teman mungkin atau kenalan dalam Instagram belum terlalu banyak yang mengikuti diskusi-diskusi politik. Sebenarnya itu tergantung dengan Instagram kan algoritmanya tergantung dengan apa yang kita like dan apa yang kita share dalam kegiatan sehari-hari. Maka itu juga informasi yang akan kita dapatkan. Jadi untuk teman-teman saya mungkin masih kurang dalam mengonsumsi reels yang mengandung tentang isu-isu politik tersebut. Tapi untuk saya sendiri, bagi saya merasa sudah di informasi-informasi yang terbaru terkait isu politik. Boleh nggak aku ngasih kayak? Boleh Kak. Belum. Untuk pertanyaan seperti itu saja Kak. Tapi boleh tidak saya ingin meminta Kak Kesha memberikan satu kata singkat kepada Satu kata. Hidup. Nah, baiklah, mungkin untuk pertanyaan sepertinya sudah cukup. Tapi saya ingin meminta satu hal lagi kepada Kak Kesha untuk memberikan satu pesan singkat kepada mahasiswa hukum 2025 yang lainnya agar tidak terjebak. Gak mahasiswa yang lain. Kalau 2025 general. Baiklah, untuk segi pertanyaan sepertinya sudah segitu saja Kak. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya minta kepada Kak Kesha untuk bisa memberikan satu pesan singkat kepada mahasiswa hukum yang lainnya
agar tidak terjebak oleh informasi dangkal di Instagram? Bagi saya sendiri pesan bagi lama banget. Baiklah, mungkin untuk segi pertanyaan sudah segitu saja. Tapi ada satu hal lagi yang saya meminta kepada Kak Kesha, untuk bisa memberikan satu pesan singkat kepada mahasiswa hukum yang lainnya agar tidak terjebak dalam informasi dangkal di Instagram. Untuk pesan yang bisa saya berikan kepada teman-teman dalam mencegah mengonsumsi informasi-informasi dangkal, tentunya ketika mengonsumsi informasi dari reels ataupun postingan, tentunya kita harus melihat sumber ataupun ya sumber-sumber nyata yang terkait dengan kasus tersebut. Karena dalam zaman sekarang kan sudah banyak ataupun sudah teknologi itu sudah meningkat seperti AI, itu mudah memanipulasi kita dalam mengonsumsi berita-berita, sehingga kita harus lebih teliti agar tidak termakan hoax. Jadi bagi saya, ketika teman-teman mendapatkan informasi-informasi, teman-teman bisa searching kepada berita-berita ataupun forum-forum web berita yang official gitu. Baiklah. Terima kasih sebelumnya Kak, sekali lagi atas waktunya. Semoga sukses selalu ya Kak. Kau ketawa sih ulang penutupan. Bagian itunya aja yang Ya, diulang. penutupannya aja. Kak, terima kasih. Oke. Ada tuh 2, Sabar. 3. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan waktunya kepada Kak Kesha. Semoga sukses selalu ke depannya ya Kak. Ya, terima kasih ya Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.